Tips beli rumah second atau bekas biar untung dan tidak kecewa. Membeli rumah second atau rumah bekas, apalagi bukan rumah komplek, tentu saja akan berbeda dengan membeli rumah yang baru. Salah satu alasan membeli rumah bekas biasanya karena lokasinya yang strategis dan harganya yang sedikit miring. Namun beli rumah bekas tidak sama dengan membeli mobil bekas yang dengan mudah ditaksir kondisi fisik dan mesinnya dan juga bisa ditukar tambah. Dalam membeli rumah second, banyak hal yang perlu dipertimbangkan agar Anda bisa benar-benar mendapatkan rumah bekas yang tepat dan tidak kecewa setelah Anda membelinya. Berikut adalah tips membeli rumah bekas yang perlu dipertimbangkan sebelum Anda mengambil keputusan, antara lain sesuaikan dengan anggaran. Dalam setiap pembelian, ketersediaan anggaran menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan. Termasuk sebelum memutuskan membeli rumah, Anda harus bisa menentukan batas anggaran yang bisa Anda alokasikan. Jangan sampai pada akhirnya Anda jadi tidak ada uang sama sekali setelah beli rumah atau sampai menguras dana darurat dan melupakan kebutuhan yang lain. Kalaupun Anda memutuskan untuk melakukan pembayaran dengan sistem kredit melalui bank, pastikan juga besar cicilan per bulan tidak mengganggu arus keuangan Anda. Selain itu, sisihkan dana untuk biaya renovasi dan biaya proses di notaris seperti biaya akta jual beli, pajak pembelian rumah, BPHTB, dan biaya lainnya yang timbul saat transaksi pembelian rumah Anda. Periksa kelengkapan dokumen. Dokumen yang harus Anda pastikan ada di antaranya surat hak milik atau SHM, atau surat hak guna bangunan SHGB, izin mendirikan bangunan IMB, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB, KTP pemilik rumah dan ahli warisnya kalau itu ahli waris ya. Keabsahan dokumen kepemilikan rumah berupa SHGB atau SHM ini bisa Anda cek di Badan Pertanahan setempat. Selain itu perlu diperiksa juga gambar denah tanah atau surat ukur yang tercantum dalam sertifikat tanah dengan batas fisik di lokasi rumah. Pastikan akses jalannya tidak melalui tanah orang, karena bila melewati tanah orang akan bermasalah di kemudian hari bila tanah tersebut dibangun dan tidak memberi akses jalan. Bisa jadi rumah Anda tidak ada akses jalan keluar masuk seperti halnya kasus rumah Pak Eko di Ujung Berung. Selain memastikan rumah masih memiliki dokumen lengkap, Anda juga perlu mengecek apakah dokumen tersebut bermasalah dengan pihak ketiga seperti jaminan hutang, piutang, sengketa ahli waris, ketidaksesuaian data pada dokumen, seperti perbedaan nama yang tertera di SHM dengan KTP pemiliknya. Anda bisa langsung menanyakannya. Periksa kondisi fisik rumah. Informasi awal untuk mengetahui usia bangunan bisa dilihat dari IMB atau izin mendirikan bangunan dan perubahan-perubahannya. Dari data IMB tersebut, Anda bisa tahu tanggal dan tahun pembuatan rumah tersebut dan berapa kali rumah tersebut direnovasi. Pemeriksaan fisik kondisi rumah diperlukan untuk melihat kelayakan rumah yang akan dibeli, bagian mana saja yang perlu diperbaiki, dan besar biaya bila direnovasi. Pemeriksaan fisik bangunan meliputi antara lain kondisi struktur rumah, khususnya yang berlantai 2 atau lebih, periksa kondisi dinding, fondasi, kolom, atau balok-balok penyangganya. Dinding rumah misalnya ada rembesan, jamur, atau cat yang berkelupas. Kemudian kualitas lantai, apakah masih baik, sudah retak, atau justru miring di awal pengerjaannya. Periksa barangkali ada serangan raya pada kusen, jendela, pintu, plafon, atau atap rumah. Pastikan kamar mandi, WC, dan bak pencuci piring pembuangan airnya lancar sehingga tidak banjir ataupun berbau busuk.
Perhatikan jarak lokasi rumah. Pemilihan lokasi tempat tinggal biasanya dipengaruhi oleh kebutuhan yang berhubungan dengan aktivitas harian Anda. Perkirakan jarak lokasi rumah yang akan dibeli, misalnya dengan tempat kerja, sekolah, kampus, ke pasar, dan sebagainya. Semakin dekat dan mudah akses Anda ke tempat tersebut, otomatis waktu, energi, dan biaya yang dikeluarkan pun bisa lebih hemat. Apakah lokasi rumah tersebut jaraknya jauh atau dekat dengan angkutan kota? Bila jauh, maka Anda harus memiliki kendaraan pribadi untuk keperluan mobilitas atau transportasinya. Rumah dengan lokasi strategis cenderung punya nilai jual yang terus meningkat setiap tahun. Lakukan pengecekan lingkungan sekitar. Pastikan lokasi rumah yang Anda beli tidak rawan banjir, rawan kejahatan, bising karena lalu lintas kendaraan sekitar. Anda perlu tahu tentang sistem keamanan di lingkungan tempat tinggal Anda nantinya. Misalnya, apakah ada satpam yang berjaga di pos setiap malam, portal penjagaan, dan pencahayaan jalanan. Pastikan di sekitar rumah yang akan Anda beli tidak ada makam, karena untuk menjual kembali rumah yang di sekitarnya ada makam biasanya agak sulit. Jangan lupa juga untuk mengetahui kondisi masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda. Informasi mengenai hal-hal tersebut hanya bisa Anda dapatkan kalau Anda datang sendiri dan melakukan survei sederhana pada masyarakat setempat. Luangkan waktu untuk datang tak cuma satu kali, tapi berbagai kesempatan sehingga Anda punya banyak informasi mengenai lingkungan Anda. Perhatikan sumber air. Sumber air adalah satu hal penting yang harus Anda perhatikan ketika Anda memilih sebuah tempat tinggal. Pastikan rumah tersebut memiliki sumber air yang layak untuk dikonsumsi sehari-hari. Lokasi sumur artesis atau pompa yang baik adalah yang berjarak sekitar minimal 10 meter dari septic tank di rumah Anda. Jika terletak kurang dari 10 meter, maka airnya biasanya tidak layak pakai karena terkontaminasi oleh kotoran tanah dan limbah WC. Tak hanya itu, apabila rumah bekas yang akan dibeli memiliki sumber air berjenis PAM, pastikan si pemilik rumah tidak memiliki masalah tagihan air PAM atau PDAM. Perhatikan sumber listrik. Ketersediaan listrik harus Anda perhatikan sebelum membeli sebuah rumah bekas. Pastikan rumah tersebut memiliki daya listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik Anda sehari-hari. Jika dirasa tidak cukup, Anda dapat minta bantuan PLN untuk menaikkan daya listrik rumah itu. Selain itu, Anda juga harus periksa instalasi kabel untuk menghindari terjadinya konsleting listrik yang dapat menyebabkan kebakaran. Cek harga pasaran. Sama halnya seperti akan membeli barang lainnya, membeli rumah bekas juga perlu mengecek kisaran harga dengan spesifik dan lokasi yang mirip dengan rumah yang akan Anda beli. Tujuannya agar Anda bisa bernegosiasi secara menguntungkan dan dengan si penjual dan bisa dapat rumah dengan harga terbaik. Informasi harga tersebut bisa Anda dapatkan dengan melihat di situs jual beli properti atau bertanya pada warga sekitar calon tempat tinggal Anda. Biarkan pemilik menyebut angka terlebih dahulu. Usahakan jangan pernah menyebut angka terlebih dahulu dan biarkan pemilik yang mengajukan penawaran. Setelah menyebut suatu angka, maka Anda bisa menawar mulai dari harga terendah dengan berpatok pada informasi harga properti yang telah Anda ketahui. Kalau sampai Anda mendahului menyebut angka, bisa saja si penjual tahu kalau Anda hanya menebak harga dan nggak punya informasi tentang harga jual. Jangan sampai Anda terjebak dengan harga yang tinggi. Pemilik rumah tentu akan melakukan negosiasi sampai berada di harga masing-masing yang disepakati kalian
atau tidak sama sekali. Berikan waktu untuk berpikir. Membeli rumah tentu tidak seperti membeli barang yang bisa dibuang setelah habis masa pakai. Untuk itu, perlu memikirkan dengan matang setiap keputusan yang Anda ambil mengenai transaksi ini. Berikan waktu untuk berpikir dan menimbang apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan rumah tersebut. Pihak penjual juga memerlukan waktu untuk menimbang dan memikirkan dalam beberapa keputusan dalam memutuskan harga. Siapa tahu setelah menunggu beberapa hari, Anda bisa mendapatkan penawaran harga yang jauh lebih menarik dari sebelumnya.